Kenalin, nama aku Kesha Valenta Agusri, biasa dipanggil Kesha. Tempat lahir Padang, tanggal 23 Februari 2009. Sekarang Kesha bersekolah di SMP Negeri 32 Padang, kelas 8. Kesha merasa beruntung bisa sekolah di SMP Negeri 32 Padang ini karena disinilah Kesha bisa mengembangkan bakat Kesha sebagai daiyah, baik itu melalui lomba-lomba maupun kegiatan-kegiatan sekolah seperti halal bihalal, kultum Jumat, Isra Mi'raj, dan lain sebagainya. Dan itu semua gak lepas dari bimbingan dan arahan guru, support dari teman-teman, dan mama yang selalu mendukung dan mendampingi Kesha. Makasih mama, makasih guruku, dan makasih teman-teman semua yang sudah membuat Kesha jadi seperti ini. Alhamdulillah, prestasi yang pernah Kesha raih diantaranya. Sekarang Kesha menjadi Wakil Ketua OSIS SMP Negeri 32 Padang periode 2022-2023, mendapatkan nilai tertinggi dari seluruh siswa kelas 7, menjadi harapan 1 baca ayat-ayat pendek, juara 1 lomba pantun di sekolah, menjadi juara umum pesantren Ramadan, juara 3 lomba pidato agama tingkat SMP sekota Padang, juara 1 lomba kultum di Masjid Taqwa Pagai Ikurkoto, dan Kesha menjadi juara 1 dai muda di Smart Student Indonesia periode pertama. Dan sekarang Kesha kembali menjadi finalis Smart Student Indonesia periode yang kedua. Kesha sangat bangga dan sangat bersyukur sekali karena dalam ajang ini Kesha banyak mendapatkan ilmu dan pengalaman-pengalaman yang sangat berharga. Dan dengan adanya Smart Student ini, Kesha juga lebih banyak dikenal oleh orang. Terima kasih Smart Student Indonesia. Untuk mencapai dan meraih keberhasilan, nggak hanya butuh usaha maupun belajar, tapi juga doa. Karena Allah tidak menjanjikan langit selalu biru, bunga selalu mekar, dan mentari selalu bersinar. Selalu awali langkahmu dengan bismillah dan doa. Insya Allah, keberhasilan itu akan datang di waktu yang tepat, bukan di waktu yang cepat. Oke guys, mungkin segitu perkenalan dari Kesha. Tunggu ya video Kesha selanjutnya. Jangan lupa dukung Kesha dengan cara like, komen, subscribe, dan di-share ke keluarga, kerabat, sanak saudara sebanyak-banyaknya. Dadah, I love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh, I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil jabbaril qahar, wal azizil ghaffar, khaliqil jannati wan nar, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil mukhtar, wa ala alihi wa ashabihi aqsar, amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Salawat dan salam
senantiasa tercurah kepada junjungan kita, yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, sampai kepada kita semua sebagai pengikutnya. Pada kesempatan yang baik ini, izinkanlah saya menyampaikan sebuah pidato singkat yang berjudul Golongan-golongan manusia yang dirindukan oleh syurga. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, salah satu dari rukun iman yang 6 mengajarkan kita untuk beriman kepada hari akhir. Hari yang dimulai dari kehancuran alam ini, di mana air laut tumpah ke daratan, planet-planet bertabrakan, gunung meletus, bumi gempa, dan semua yang namanya hidup pasti akan mati. Maka terjadilah kebangkitan setelah mati yang disebut dengan kehidupan akhirat untuk mempertanggungjawabkan hidupnya ketika di dunia. Kita akan ditanya, tanganmu lebih banyak digunakan untuk apa? Kakimu lebih sering kau bawa jalan kemana? Lidahmu lebih banyak membicarakan apa? Dan di hari pertanggungjawaban tersebut, yang akan menjadi saksi adalah anggota badan kita sendiri. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah di dalam surat Yasin, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari itu kami kunci mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim. Tangan-tangan mereka yang akan berbicara kepada kami. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dan kaki mereka akan memberikan kesaksian atas apa yang telah mereka perbuat di dunia. Setelah manusia menghadapi pengadilan Qadirabul Jalil, maka terbagilah manusia menjadi 2 kelompok besar. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Sekelompok manusia masuk ke dalam surga dan kelompok lainnya masuk ke dalam neraka. Mau ke surga atau ke neraka, semua tergantung pada amal perbuatan kita semasa di dunia. Siapa yang mau masuk surga? Sebagai hamba yang beriman, kita pasti ingin masuk surga, betul? Menjadi penghuni surga adalah dambaan setiap manusia di muka bumi ini, sebagai tempat kehidupan yang hakiki di akhirat nanti, di mana Allah memberikan kenikmatan yang tidak terhingga kepada hamba-hambanya yang soleh. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah dalam hadis qudsinya, A'dadtu li ibadis salihin ma la ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Aku sediakan bagi hamba-hambaku yang soleh suatu kenikmatan yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, dan belum pernah terdetik dalam hati manusia tentang kenikmatan semacam itu. Bahkan ada yang lebih istimewa lagi. Apa itu? Ada golongan-golongan manusia yang dirindukan oleh surga. Kalau manusia yang merindukan surga, itu sangat wajar. Tapi kalau surga yang merindukan manusia, bukankah itu istimewa? Rasulullah bersabda, Al-jannatun mustaqatun ila arba'ati nafar. Surga rindu kepada 4 macam golongan manusia. Siapa mereka? Talil Quran, wal hafizil lisan, wal muta'imil ji'an, wa sha'imin fi syahri Ramadan. Jadi ada 4 golongan manusia yang dirindukan oleh surga. Yang pertama, talil Quran, orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Al-Quran adalah pedoman hidup kita sebagai orang yang beriman. Jangankan membaca, memegang Al-Quran saja sudah dihitung sebagai nilai ibadah. Bahkan dalam salah satu hadis, Rasulullah mengatakan, Man qara'a harfan min kitabillahi alahu bihi hasanatun. Siapa orang yang membaca 1 huruf saja dari ayat suci Al-Quran, maka 1 huruf itu dihitung oleh Allah dengan 10 kebaikan. Jadi, orang yang menghafal Al-Quran
memahami isinya dan mengamalkannya, maka orang tersebut tempatnya adalah di syurganya Allah. Lalu yang kedua, orang yang dirindukan oleh syurga itu wahafizil lisan, orang yang menjaga lisannya. Sebagaimana yang kita ketahui, lidah adalah anggota tubuh yang paling berbahaya. Saking berbahayanya lidah, dipagar dengan gigi, dilem dengan bibir agar kita tidak sembarangan berbicara. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falya khairat al yasbut. Siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, maka berbicaralah dengan benar atau lebih baik diam. Karena semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, mari kita jaga lisan kita. Berbicaralah dengan benar, karena Allah menjamin orang yang menjaga lisannya. Rasulullah mengatakan, orang yang bisa menjaga yang ada di antara dua rahangnya, maka aku jamin dia masuk surga. Lalu yang ketiga, orang yang dirindukan oleh surga adalah muta'imil ji'an, orang yang memberi makan orang yang lapar. Rasulullah mengatakan, siapa yang ingin dekat denganku di hari kiamat nanti, maka bersahabatlah dengan yatim, piatu, dan orang-orang miskin. Dalam Al-Quran pun Allah menjelaskan, Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu, kata Allah, siapa orang yang mendustakan agama? Beragama tapi dianggap mendustakan agama. Ini berarti imannya dusta. Dia sholat, sholatnya dusta. Dia puasa, puasanya dusta. Siapa mereka? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Orang yang menyia-nyiakan anak yatim dan tidak memberi makan kepada orang-orang miskin. Orang-orang semacam inilah yang bisa-bisa terhalang masuk surga. Na'udzubillahi min dzalik. Sebagaimana yang kita ketahui, kalau ada orang yang memberi makan kepada orang yang lapar, nanti di yaumil akhir Allah akan berikan makanan yang sangat lezat. Kalau ada orang yang memberi pakaian agar seseorang tidak telanjang, maka di yaumil akhir nanti Allah akan berikan pakaian dan perhiasan surga. Lalu yang keempat, orang yang dirindukan oleh surga adalah wasaimin fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Puasa tidak hanya menahan haus dan lapar. Kita harus tahu betul hal-hal yang membatalkan puasa, atau kita tidak akan mendapatkan apapun dari puasa kita. Rasulullah bersabda, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'a." Berapa banyak orang yang berpuasa, tapi tidak mendapatkan apapun dari puasanya, kecuali rasa haus dan lapar. Beruntunglah bagi orang-orang yang senantiasa melaksanakan puasa Ramadan dengan benar. Kehadiran mereka sangat dirindukan oleh surga. Dan Allah telah menyediakan pintu surga yang disebut dengan Babul Rayyan. Maka dari itu, marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbanyaklah amalan-amalan yang akan menuntun kita ke surganya Allah. Mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam golongan-golongan manusia yang dirindukan oleh surga dan akan menjalani kehidupan yang hakiki di akhirat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.